Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Silo episode yang ke-9 ya guys. Seperti biasa saya ingatkan buat kalian yang belum klik tombol merah, jangan lupa untuk klik ya guys. Di episode sebelumnya, Juliet yang berhasil kabur, kemudian langsung melompat dari tingkat yang sangat tinggi. Tapi guys, tanpa lama-lama mari kita siapkan diri dengan sebatang serutu dan langsung masuk ke cerita filmnya. Setelah terjatuhnya dari tempat yang cukup tinggi, Juliet berhasil memulihkan diri dan langsung melarikan diri. Rob, Paul, dan anak buahnya mencoba untuk mengejar Juliet. Melihat kejadian itu, para warga yang ada di sekitar cukup heran, dan pada akhirnya Juliet pun berhasil meloloskan diri dari kejaran Rob, Paul, dan yang lain. Kemudian Paul pun kembali dan menjelaskan pada Rob bahwa seragam sheriff yang dikenakan itu yang membuat Juliet berhasil kabur dengan mudah. Rob yang mendengar alasan itu langsung curiga pada Paul, seolah berpikir bahwa Paul yang membiarkan Juliet untuk kabur. She's still in that uniform, still wearing that badge. Everyone, please go back inside. Thank you. Setelah itu, Rob pun pergi melapor kepada Pak Wali. Dan benar saja guys, Rob melapor pada Pak Wali bahwa Paul Billing-lah yang membiarkan Juliet untuk kabur. Namun Rob juga tidak mengetahui alasan kenapa Paul membiarkan Juliet kabur. Di hadapan Pak Wali, Rob memberi berbagai macam alasan tentang bagaimana Juliet melarikan diri dari hadapan mereka semua. Meskipun sudah mencari di setiap sudut tingkat bangunan silo. Kemudian Pak Wali pun langsung memerintahkan Rob untuk mencari Juliet di tingkat lain melalui jejak yang Juliet tinggalkan dari hari sebelumnya. Saat itulah sebuah mainan kunci bernomor 18 hidup. Seketika itu pula, Pak Wali langsung menyuruh Rob untuk pergi dari ruangannya. Go. Sedangkan Paul Billing memikirkan kondisi tangannya yang terkena penyakit sinkrom. Namun sang istri tetap menyemangati Paul bahwa dia merupakan orang yang hebat. Karena sakit yang derita Paul Billing, itulah mengapa Juliet dapat kabur akibat genggaman tangan Paul yang melemah. Paul Billing juga sudah mencoba berbagai macam obat untuk mengembalikan kondisi tangannya. Kemudian terjadi sedikit perdebatan antara Paul dan istri tercintanya. Hal itu dikarenakan sang istri meminta Paul untuk segera kembali ke Judicial dan keluar dari Departemen Sheriff, agar kebohongan Paul tentang sakitnya tidak diketahui oleh pihak Judicial. Tentu saja guys, Paul menolak hal itu karena Sheriff adalah impian terbesar Paul sejak kecil. When I was 17, Lalu Paul pun langsung berpamitan pergi untuk memperbaiki kesalahannya. I'm gonna make this right. Di sisi lain, Rob langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Juliet melalui semua orang yang dikenalinya. Di tingkat mekanik, Hank dan beberapa anggota Judicial mendatangi apartemen milik Walker. Tidak dapat berbuat apapun, Walker akhirnya membiarkan pihak Judicial untuk masuk. Hank. Walker. Kembali ke ayah Juliet yang sedang menangani pasien dan didatangi pihak Judicial dengan sedikit nada marah-marah. Ayah Juliet meminta mereka untuk pergi. Saat itulah Rob dengan tatapan yang kejam mengajak ayah Juliet untuk berbincang sedikit. Di sini Rob menanyakan keberadaan Juliet. Kemudian ayah Juliet memberitahu Rob betapa pentingnya Juliet di hidupnya. Namun Rob tetap memaksanya untuk memberitahu keberadaan Juliet. Ayah Juliet pun teringat kejadian masa lalu tentang tindakan anggota Judicial yang membuatnya kehilangan sang istri tercintanya. Di bawah tekanan Rob, ayah Juliet pun bertanya seandainya situasi itu terjadi pada Rob, apakah Rob bersedia untuk menyakiti anaknya sendiri? Dengan tegas guys, Rob berkata, I would, because no one person is more important. Mendengar hal itu, ayah Juliet pun langsung bergegas pergi meninggalkan Rob. Di tempat lain, istri dan anak Rob pulang menuju ke rumah. Saat itulah dua orang anggota Judicial datang untuk menjaga mereka berdua. Namun istri Rob yang memiliki pengalaman selama 12 tahun di Judicial dapat menjaga dirinya sendiri dan meminta kedua orang itu untuk pergi. You mind if we check inside? You're not setting foot inside my home. You think my husband would like that? Setelah di dalam rumah, istri Rob langsung mengantar Rob Junior untuk masuk ke dalam kamar. Saat itulah dia melihat pecahan dari penutup kamera pengintai berserakan di lantai.
Istri Rob pun menyuruh Rob Junior untuk tetap berada di kamarnya sembari mengerjakan PR. You just stay in here and get your homework out. Kemudian dia pun memeriksa keadaan sekitar rumah. Dia pun melihat harddisk peninggalan yang tergeletak. Dengan cepat guys, dia langsung beralih ke dalam mode Supergirl. Dan saat dia mau mengambil harddisk itu, tiba-tiba Juliet langsung... Dan film episode yang ke-9 pun dimulai. Kemudian istri Rob memberitahu pada Rob Junior bahwa dia akan berbicara dengan seorang dan meminta izin untuk menutup pintu kamarnya. Juliet pun sudah menunggu di depan pintu kamar. Oh ya guys, istri Rob namanya Burok. Setelah Burok selesai menenangkan anaknya, tentu saja guys, kedatangan Juliet bukan untuk menyakiti Burok dan anaknya. Juliet kemudian langsung meminta Burok untuk memborgol dirinya sendiri. Tentunya tidak semudah itu guys. Burok pun menolak pergi dari tempat di mana dia dapat melihat pintu dan melihat Juliet. I'm not going any place where I can't see both you and the door to my son. Sedikit mendapat tekanan dari Juliet, Burok pun akhirnya bersedia diborgol di area dapur karena dari situlah dia dapat melihat pintu kamar anaknya sekaligus melihat Juliet. Kemudian Juliet pun langsung menghidupkan komputer untuk mengakses harddisk peninggalan itu. Burok pun mempertanyakan hal yang dilakukan oleh Juliet. Bersamaan dengan itu, apartemen milik Juliet sedang diperiksa dengan teliti oleh para anggota yudisial. Tuh, motore! Hah? Saat Paul Billing tiba di apartemen Juliet untuk membantu penyelidikan, tiba-tiba salah satu anggota yudisial meminta Paul untuk pergi atas perintah dari Hakim Meadow. Deputy, you can't come in here. The judge said only judicial investigators are allowed. Burok dan Juliet sedikit berdebat tentang kondisi yang ada di Silo, karena Juliet merasa sedikit trauma tentang masa kecilnya saat anggota yudisial menggeledah rumah mereka. Tanpa mereka berdua sadari, ternyata guys, percakapan itu dilihat dan didengar oleh Rob Junior. Juliet pun terus mengatakan perbuatan Rob dengan cara yang tersirat. Namun sang istri tetap percaya bahwa Rob tidak ada hubungannya tentang apapun itu saat Juliet masih kecil. That's judicial. That's who you used to work for and who your husband... My husband's not in control of everything that happens in the silo. Di tempat lain, Pak Wali melihat dengan serius mainan dengan nomor 18, kemudian mengambil segelas kopi. Saat itulah Rob datang dan melaporkan pertemuannya dengan ayah Juliet. Rob memberitahu bahwa seorang kurir mengirimkan sebuah pesan dari Juliet kepada seorang di kantin. Setelah menerima surat itu, seseorang itu pun langsung pergi menuju apartemen Juliet. Dan orang itu adalah Lucas guys, salah satu pekerja di IT. The message was delivered to someone in the cafeteria. Di sisi lain, Paul Billing yang tidak diizinkan masuk ke apartemen Juliet menunggu di luar sampai para anggota yudisial meninggalkan apartemen Juliet. Tidak lama berselang, Paul pun masuk ke apartemen Juliet. Setibanya di dalam apartemen Juliet, Paul Billing sedikit terheran melihat bingkai kaca yang terdapat sebuah dudukan kamera. Saat itu pula, Paul mendapatkan serpihan kaca yang memiliki satu sudut pandang. Bersamaan dengan itu, pembacaan harddisk di komputer sudah mencapai 100% dan terbuka. Dan Buruk juga mencoba untuk melepaskan borgolnya. Sempat gagal melihat berkas file, Juliet pun membaca catatan tangan yang ditinggalkan oleh Allison, di mana Juliet melihat sebuah tulisan perpustakaan yang dilingkarinya. Sedangkan Paul mengingat cara Juliet untuk menyembunyikan sesuatu. Dengan cepat, Paul pun langsung menuju ke toilet apartemen. Di sanalah Paul berhasil menemukan sebuah bungkusan berwarna hitam yang Juliet sembunyikan di balik dinding lemari. Dan buku itu adalah peninggalan yang menunjukkan tentang kondisi dari dunia luar. Di tempat lain, Pak Wali bertemu dengan Lucas karena hubungannya dengan Juliet. Tanpa basa-basi, Pak Wali memperingatkan Lucas bahwa dia sudah melihat harddisk peninggalan yang merupakan pelanggaran hukum tingkat merah di Silo. Dan ditambah lagi, Lucas tidak melaporkan kejadian itu, bahkan memilih pergi saat para anggota yudisial mendatangi apartemen Juliet. Kemudian Pak Wali mengancam Lucas untuk dihukum menjadi pekerja di tambang, bahkan keluar dari bunker Silo. Namun hal itu dilakukan apabila Lucas tidak menjelaskan secara detail bentuk dari harddisk yang Juliet perlihatkan. Lucas yang berbelit-belit membuat Pak Wali pun sedikit naik darah. Dan mau tidak mau akhirnya Lucas memberitahu bahwa terdapat tanda bernomor 18 yang menempel di harddisk peninggalan itu. A number 18.
Kemudian Pak Wali pun menyuruh bawahannya untuk menahan Lucas dan pergi ke ruang monitor untuk mencari pemindahan sistem yang membuka harddisk nomor 18 itu. Serial number 18. Sir, serial numbers have 9 digits. Sedangkan Paul sangat terheran-heran melihat buku yang ditemukannya. Bersamaan dengan itu, harddisk yang Juliet buka berhasil dilacak tersambung dengan komputer di apartemen tingkat 17. Got it. That drive is connected to Dan a computer. apartemen itu adalah milik Rob, guys. Mengetahui hal itu, Rob langsung berlari dan menghubungi semuanya. Saat itulah Juliet membuka folder yang berjudul Mulai Dari Situ. Setelah terbuka, file itu menampilkan Georg dalam bentuk video di apartemen. Bersamaan dengan itu, Buruk juga berhasil membuka borgolnya dan langsung bersiap untuk menghabisi Juliet. Namun Buruk masih berbaik hati dengan memberi pilihan pada Juliet untuk segera pergi atau melanjutkan tontonannya. Stop. Tidak lupa juga Buruk memberitahu bahwa saat harddisk peninggalan itu terhubung ke komputer, maka keberadaan Juliet pun dapat diketahui. Satu persatu kamera yang ada di ruang monitor pun mati. Kembali ke Rob yang sudah sampai, dan saat anak buah Rob akan mendobrak pintu, akhirnya Rob menyadari sesuatu. Wait. Menyadari bahwa pintu apartemennya terbuka saat masuk ke dalam, Rob menemukan anak dan istrinya dalam kondisi yang baik-baik saja. Kembali ke Pak Wali yang mempertanyakan keahlian Juliet yang terus-menerus dapat melarikan diri. How does she keep getting away? Pemeriksaan di tingkat silo semakin diperketat sampai pada akhirnya seorang pria dari IT yang dipimpin oleh Pak Wali menunjukkan kartu anggota untuk dapat melewati pemeriksaan. Well, it isn't to me, but it is to my boss. Ternyata guys, pria itu datang ke apartemen milik Patrick Kennedy. Pria ini pun sangat terkejut melihat Juliet berada di sana juga. Namun Patrick membantu Juliet karena Juliet pernah menyelamatkan hidupnya. Terlebih lagi guys, pria itu juga Juliet ketahui sebagai salah satu orang dari kelompok yang meretas jaringan keamanan di silo. Why am I here? Because you're a part of a ring that hacks the... Mendengar Juliet mengetahui semua keburukannya, dia pun tidak dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di sisi lain, Paul Billing meneteskan air mata saat melihat bangunan megah yang terdapat di buku. Hal yang belum pernah dilihat di bunker silo selama 140 tahun. Kemudian Paul pun merobek salah satu lembaran buku dan membakar buku itu. Juliet kemudian memperlihatkan harddisk peninggalan pada sang pria dan ternyata pria itu mengetahui bahwa itu merupakan pemberian dari Georg. Tidak membuang waktu, pria itu langsung mencoba untuk membuka isi dari harddisk itu. Ternyata guys, sang pria itu juga sempat memiliki harddisk itu sebelumnya dan akhirnya menjualnya pada Regina. Saat berhasil dibuka, terdapat ribuan file di dalamnya. There's like thousands and thousands. Lebih mengejutkan lagi, mereka melihat Georg yang sedang berbicara di dalam komputer. Georg menjelaskan alasan mendekati Juliet saat turun ke tingkat mekanik, yaitu menjadikan Juliet seorang pemandu untuk mengetahui seluk-beluk bangunan silo di tingkat mekanik. Saat itu pula bawahan Pak Wali menemukan keberadaan harddisk yang mereka buka. Got it. It's on 98. Guys, tujuan awal Georg hanyalah untuk memanfaatkan Juliet, namun sayangnya Georg merasa sudah sangat jatuh cinta pada Juliet. Mendengar hal itu, Patrick mengajak sang pria untuk membiarkan Juliet melihat video itu seorang diri. Anyway. Saat itulah Georg menjelaskan tentang tindakannya pada air yang terdapat di dasar bangunan silo. Namun guys, bukan itu inti dari pesan yang ingin Georg sampaikan, melainkan tentang sebuah pintu yang terdapat di bawah genangan air yang ada. Sedangkan Paul Billing yang kembali ke ruangan Sheriff langsung menyimpan buku pedoman aturan silo. Karena perbuatannya melihat peninggalan dan merobek salah satu lembaran buku merupakan pelanggaran hukum. Setelah sedikit bernostalgia, Georg pun meminta Juliet untuk membuka berkas file yang berjudul Pembersihan Janin. Saat Juliet membuka berkas yang Georg katakan, Juliet dan teman-temannya sangat terkejut melihat tampilan yang indah. Mereka pun akhirnya tersadar bahwa tampilan yang ada di jendela pandang merupakan sebuah kebohongan. Bersamaan dengan itu, episode 9 pun berakhir guys. Oke guys, terima kasih untuk kalian yang sudah stay di video ini sampai sekarang. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah subscribe. I'll see you next video.